agama Samawiyah dikenal tiga. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Sebenarnya semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan Muslim. Sebenarnya gitu kan. Tapi harus sepenuhnya, harus seutuhnya. Kita kembali kepada orang-orang Yahudi dulu. Orang Yahudi diambil dari kata-kata huda. Yahudi artinya huda, artinya taubat. Artinya taubat. Kisahnya itu waktu Nabi Musa alaihissalam pergi menerima wahyu, ya, Taurat selama 40 hari di Tur Sina, gitu kan. Itu ada satu pengikutnya namanya Samiri, membuat patung sapi, kan gitu, dari emas. Diajak kaumnya untuk beriman, untuk menyembah patung itu. Waktu itu Musa alaihissalam meninggalkan saudaranya dari ibunya, gitu kan, ya, saudara kandungnya, Harun alaihissalam, Nabi juga, gitu kan. Tapi Harun nggak mampu untuk membendung kaumnya. Sampai Nabi Musa alaihissalam kembali, kemudian marah kepada Samiri, diusir keluar dari kaum tersebut, dihancurkanlah patung itu, gitu kan. Nah, setelah itu, setelah dihancurkan patung tadi, ya, maka Nabi Musa alaihissalam, ya, lalu memerintahkan, ya, Bani Israel untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka semua mengatakan Inna hudna ilaik. Kami semua bertaubat kepada Allah. Kata-kata hudna, huda, itu adalah akar kata Yahudi. Jadi Yahudi sebenarnya artinya bertaubat. Artinya bertaubat, diambil dari kata ini. Bertaubat dari penyembahan berhala tadi, gitu kan. Baik itu Yahudi. Semua yang beriman kepada Nabi Musa, di zaman Nabi Musa, sebelum Musa meninggal, gitu kan. Sebelum datang Nabi setelahnya, yaitu Isa alaihissalam, dari Nabi Bani Israel. Semua dari Bani Israel yang beriman kepada Musa dikatakan Muslim. Dikatakan Muslim. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, yang menyebutkan kata-kata Islam pertama adalah Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum muslimin, kata Allah. Ibrahim yang memberikan nama kalian orang-orang yang beriman atau berislam, menyerahkan diri kepada Allah. Setelah Nabi Isa alaihissalam datang, maka siapapun yang hidup zaman itu dari Bani Israel saja, kan gitu. Dari Bani Israel, karena ini adalah nabi-nabi Bani Israel. Sebenarnya sudah banyak dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yang tidak beriman kepada Isa dikatakan kafir, walaupun pengikutnya Nabi Musa. Kenapa? Dari katakan lagi dia Muslim, karena memang dia menolak Nabi yang diutus oleh Allah setelahnya. Kita harus beriman kepada itu juga, gitu kan? Tapi yang hidup di zaman itu, maka semua yang beriman kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya, Musa dan seterusnya, gitu kan? Tapi menjalankan syariat Nabi yang terakhir, yaitu Isa alaihissalam dalam Injil, tidak menjalankan lagi Taurat, karena ini konseptualnya sudah datang Nabi Isa alaihissalam, dikatakan Muslim. Yang tidak beriman kepada Nabi Isa dikatakan kafir. Makanya Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Ini terjadi terus sampai datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Semua pengikut nabi-nabi, karena Nabi Isa itu hidup di zaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, beda lokasi dakwah, kan gitu. Nabi Musa sezaman dengan Nabi Shu'aib, berbeda lokasi, tapi nabi, dakwanya masing-masing, gitu kan. Jadi lokasinya saja, di lokasi dia wajib beriman, gitu kan. Waktu Nabi Muhammad SAW datang, semua nabi-nabi, Isa kan sezaman dengan Zakaria dan Yahya, ada hukum-hukum masing-masing, gitu kan. Itu semuanya dihapus dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau diutus untuk semua umat manusia. Nah, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya dikatakan Muslim. Makanya kita dikatakan Muslim, itu sebabnya. Dan kita tidak mengatakan Nasrani Muslim lagi, karena mereka masih menolak satu Nabi, gitu kan. Penolakan ini membuat mereka tidak dikatakan Muslim, padahal sebenarnya Muslim juga, gitu kan. Padahal sebenarnya Muslim. Nah, kalau kita kembali kepada alasan kenapa orang Yahudi nggak mau beriman? Alasannya sangat konyol, Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah. Kenapa saya katakan konyol? Karena mereka mengatakan kami tidak mau beriman kepada Muhammad dengan alasan fanatisme keturunan. Mereka mengatakan kami dari keturunannya Yakub. Tadi Israel, Ishak, ibunya Ishak siapa? Sarah. Sarah itu dulu tuan. Nabi Muhammad SAW lahir dari mana? Jalurnya Nabi Ismail. Ibunya Ismail siapa? Hajar. Bekas budak. Hanya itu saja. Jadi hanya mengatakan Muhammad itu dari turunan budak, gitu loh. Padahal sekonyol, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang harus mendesak seperti itu, gitu kan. Apalagi waktu dinikahi Hajar alaihissalam oleh Nabi Ibrahim itu dimerdekakan, bukan dinikahi, jadi tidak lagi terbudakan di situ, kan gitu. Jadi hanya itu alasannya mereka tidak beriman. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tafsir Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau murkahi adalah Yahudi. Allah murka karena mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau imani, hanya karena fanatisme konyol, gitu. Kalau dhalin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Kenapa sesat? Mereka mau beribadah, mau menyebarkan agama, tapi jahil, tidak tahu, gitu loh. Mereka tidak ngerti. Inilah tafsirnya.